وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شأن الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita malam ini. Kita masuk ke pembahasan baru tapi masih membahas tentang salat. Minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai perbedaan antara tata cara salatnya kaum laki-laki dengan perempuan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai hal-hal atau perkara-perkara yang menjadi sebab batalnya salat. Sebelum kita mulai mengkaji mengenai pasal membahas tentang bilangan-bilangan perkara yang bisa membatalkan salat, mungkin sedikit secara ringkas kita jelaskan mengenai hal-hal yang sangkut paut mengenai salat supaya kita mudah memahami. Jadi dalam salat ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dengan detail sehingga salat kita ini betul-betul benar sesuai dengan apa yang diarahkan oleh para ulama-ulama kita, para masyayikh-masyayikh kita. Jadi dalam salat ini ada namanya rukun dan ada namanya syarat. Ini yang pertama yang harus betul-betul kita tahu. Kalau di kajian kita insya Allah sudah kita bahas semua itu. Nanti di bawahnya lagi ada namanya sunnah. Nah, sunnah ini pun macam-macam nanti dijelaskan. Di bawahnya lagi nanti ada namanya makruhatus shalah. Hal-hal yang menjadi sebab makruhnya salat kita. Nah, yang terakhir ada namanya mubtilatus shalah yang menjadi sebab batalnya salat kita. Ingat nih, 4 ini jangan sampai terlupakan. Pertama, rukun. Rukun ini amalan salat itu sendiri. Kalau dulu kita sudah bahas ada berapa rukun salat? Ada kurang lebih 17. Nah, dari ke-17 rukun salat ini terbagi jadi 3. Paham ya? Ada namanya rukun qalbi, ada namanya rukun qauli, ada namanya rukun fi'li. Bukan sekedar rukun saja tapi dia punya pembagian juga yang perlu kita ketahui. Ada namanya rukun qalbi. Apa itu? Ya niat, itu rukun qalbi. Satu tok. Ada namanya rukun qauli. Qauli ini sebangsa ucapan seperti membaca Fatihah, takbiratul ihram, tahiyat, salawat dan salam. Nah, ini mesti harus bersuara, mesti harus ditalafuzkan, minimal didengar oleh kita punya telinga. Nggak bisa kita sholat itu angkat tangan saja tapi tidak kita baca takbir. Maka dia baca takbir, wah liate dia nesah sembahyang tu. Baca Allahu Akbar, terus doang langsung tiba-tiba ruku, wah baca Fatihah, wah liate dia nesah. Fatihah itu mesti ditalafuzkan karena dia rukunnya rukun qauli. Tidak bisa, tidak, minimal talafuznya itu didengar oleh telinga kita sendiri. Semacam apa itu? Takbiratul ihram yang pertama mesti kita ucapkan Allahu Akbar, kedengaran oleh diri kita. Kalau kita jadi imam kedengaran oleh makmum kita. Kemudian membaca Fatihah itu mesti kedengaran oleh telinga kita. Kemudian tahiyat nanti, kemudian itu salawat kepada Nabi dan salam yang bagian pertama itu. Paham ya?
Nah, yang selainnya itu namanya rukun fi'li, perbuatan berdiri betul, ruku, sujud, apalagi dan seterusnya sisanya itu namanya pembagian rukun dalam sholat. Ada namanya syarat. Syarat ini apa? Sesuatu yang disempurnakan sebelum mengerjakan sholat. Jadi selesai tegawe juduk nopo tegawe sholat. Apa contohnya? Menutup aurat. Apa contohnya? Apa? Suci dari hadas kecil, hadas besar. Apa lagi? Menghadap kiblat. Apa lagi? Artinya ada 5, sudah juga kita bahas itu. Nah, masuk waktu kedudukan yang syarat dengan rukun ini ibarat kepala. Manusia ini lamun otaknya tidak mungkin bisa dikatakan manusia. Maka orang kok kehilangan rukun ini, walaupun syarat atau syarat ini enggak sudah dikatakan sholat dia. Batal, tidak sah, tidak diterima sholatnya, karena posisi syarat dengan rukun ini seperti kepala pada jasad ini. Kalau manusia masih di narak imana, insya Allah masih bau hidup. Narak naina insya Allah masih bau hidup. Lagu otak di narak bisa hidup Pak Umar deh. Tidak bisa, hantu sudah, tidak bisa. Gitu juga syarat sama rukun ini harus sempurna dulu kita kerjakan. Nah, ada namanya sunnah. Sunnah ini bukan sunnah tok, ada pembagian juga. Nah, posisi sunnah ini dia seperti kaki dan tangan dia. Nanti kita anukan. Nah, sunnah dalam sholat juga terbagi 2 dia. Ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad ini sunnah yang hampir kedudukannya kayak rukun dia. Hampir kayak rukun. Tapi bukan rukun. Kenapa hampir kayak rukun? Karena kalau ditinggalkan disuruh kita untuk menggantinya. Nah, seperti apa contohnya? Lupa tasyahud awal langsung nganjang. Itu sunnah itu. Tidak batal sembahyang dalam ketinggalan lupa. Cuman tersunnahan ganti si sujud sahwi. Semacam lupa kunut. Sudah kita bahas juga itu. Itu seumpama ketinggalan lupa, tersunnahan terganti si sujud sahwi. Nah, dia hampir kayak rukun tapi bukan rukun. Kenapa hampir dikatakan rukun? Karena kalau ditinggalkan itu kita disuruh sangat menggantinya dengan sujud sahwi. Ada berapa kemarin itu? Ada 20. Kalau dikurangi lagi ada 10. Kalau diringkas lagi jadi 2. Tahiyat awal sama kunut. Kemudian yang kedua ada namanya sunnah hayat. Nah, sunnah hayat ini kalau ketinggalan seperti angkat tangan itu, seperti apa namanya, bertasyahud itu menundukkan tangan, itu mengangkat tangan itu dan seterusnya. Nah, ini kedudukannya sunnah. Jika tidak kita kerjakan atau ketinggalan ya sudah, tidak perlu diganti dengan apa cuman kurang sempurna sholat kita itu. Nah, ibarat kalau sunnah hayat nih ibarat tangan, sunnah abaat nih ibarat tangan atau kaki. Kalau orang kepotong kakinya, kepotong tangannya, insya Allah masih bisa hidup. Nah, bagaimana supaya orang yang punya tangan terpotong atau kaki terpotong ini bisa berjalan? Maka perlu dibuatkan kaki palsu sama tangan palsu. Itu namanya sunnah abaat, bisa ditempel dengan sujud sahwi. Nah, orang yang kepotong tangannya, kepotong kaki, insya Allah masih bisa hidup. Nah, kecuali kalau kepala, nah bisa dikasihkan kaki palsu, tangan palsu, insya Allah bisa berjalan seperti orang yang sempurna punya kaki dan tangan. Nah, sunnah hayat ini ibarat oleh para ulama ibarat rambut. Nah, hayat ini orang kan umumnya biar kelihatan cantik itu ada rambutnya, kelihatan bagus, mahkota rambut itu. Tapi kalau orang botak berdosa nggak dia? Salah nggak dia kalau dia botak? Dia mau botak salah nggak? Cuman kurang kena doang serius. Karena rambut ini mahkota ini. Nah, begitu juga sunnah hayat itu kalau nggak kita kerjakan, walaupun nggak perlu diganti apa-apa, tapi kurang sempurna sholat kita itu. Kurang sempurna, angkat tangan ketika takbir. Nah, itu merupakan sunnah
hayat. Kalau kita tinggalkan berkurang pahala sholat kita. Ada namanya makruhatus sholat. Jika kita kerjakan hal-hal seperti ini sholat kita bisa makruh. Sembahyang terlagu itu dek demenan insyaallah taala. Nah, itu belum dibahas. Nah, yang sekarang ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan sholat. Ini pun ada dua kata para ulama. Ada yang membatalkan langsung sholat itu sendiri, ada juga yang membatalkan pahala sholat. Nah, ya sah sembahyang lagu tidak mau apa-apa. Nabi sabdakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Dengan puasa dengan dia mau apa-apa dengan puasa kecuali lapar dan dahaga. Rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dengan salat sepanjang malam dengan dia mau apa-apa dengan salatnya kecuali berjaga tok denar apa halin. Bisa di sini disebutkan nanti membatalkan salat langsung dek sahwah salatna. Bisa sah salatnya lagu pahala ndekna mau ya mau lelah doan. Paham deh? Nah, itu sedikit supaya kita lebih memahami rentetan-rentetannya. Jadi salat itu bukan sekedar salat saja, perlu kita tahu ini. Ya. Makanya kita kan masya Allah wah salat, wah rajin sembahyang lagu, masih saja sumpek hidup nih, hati masih bimbang, resah, sedih apa. Padahal orang janji lah mau dengan salat dengan sungguh-sungguh akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembek karena kita ngawak sembahyang. Padahal tadi sempurna lagu luwe dia tahu ambil hayat, ambil sun, ambil abaat, ambil rukun, ambil syarat, ambil dia nak tahu. Kadang sembahyang doang kan apa? Ya sembahyang doang lagu dia temau saanugerah leman salat sak jamin narak datang pertolongan Allah, kemudahan leman Allah. Makanya perlu tenuh nuntut. Insyaallah deh. Nah, dan puas dengan sembahyang terus sampai tingkatan solat kita ini bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Faslun fi adadi mubtilatis salati. Fasal membahas tentang bilangan-bilangan yang membatalkan salat. Banyak sebenarnya. Cuman kalau di kitab ini disebutkan 11. Tetapi di kitab Zubat disebutkan, kitab Zubat ini ya, salah satu kitab yang populer dikaji di pondok pesantren. Jadi intinya dari yang banyak hal-hal yang membatalkan sholat itu diringkas oleh beliau Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya. Apa itu? Pamubtilus sholata tarkur ruknin atau meninggalkan syarat min syuruti qad madha. Jadi ringkasnya ya hal yang membatalkan salat itu apa? Meninggalkan rukun dan tidak mengerjakan syarat. Itu sudah namanya membatalkan salat. Jadi kalau di kitab-kitab lain banyak sekali yang membatalkan salat itu, tapi kalau di kitab ini 11. Tapi kalau kita mau ringkas apa saja yang membatalkan salat, yaitu sudah meninggalkan rukun dan tidak mengerjakan syarat, otomatis salatnya itu batal. Paham ya? Tarku ruknin wa fawaitu syartin min syurutin qad madha, yaitu ketinggalan rukun, tidak mengerjakan rukun atau tidak mengerjakan salah satu syarat daripada syarat-syarat salat yang telah ditentukan. Yang pertama yaitu walladzi yubtilu bihi as-salatu, perkara yang menjadi sebab batalnya salat, ahada asyara syai'an, itu ada 11 perkara. Jadi harus juga kita tahu namanya membatalkan salat atau merusak salat. Nah, jadi kalau membatalkan salat itu terjadi pasti melakukan salat. Waktu Allahu Akbar ngentut, waktu takbir ngentut, nah ini batal namanya salat. Lagu lamun wudu kemudian kita anteh komat pas sejak takbirnya di mana takbir ngentut, di mana dalam keadaan salat masih tidak salat, tidak beranjak salat mau takbir ngentut. Nah ini namanya bukan membatalkan salat, apa namanya, merusak salat atau salatnya tidak jadi. Kalau bahasa kitab itu, bahasa kitabnya disebutkan oleh para ulama
lam yantaqid. Nah, salatnya tidak jadi, nggak bisa jadi salat. Kalau sebelum dia mengerjakan salat dia kentut, wah nudu tinggal nunggu qomat doang. Qomat digomanakan jak nengaja ngentut. Nah, ini bukan membatalkan salat karena dia belum salat, tapi dikatakan salatnya belum jadi. Nah, nanti ilamunah salat atau mau sarakaat atau mau baca Fatihah ngentut, nah ini yang dikatakan mubtilatus shalah. Ini yang dikatakan membatalkan salat. Nah, ini yang kita akan bahas, batalnya salat di saat kita mengerjakan salat. Maka namanya mubtilatus shalah. Paham ya? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang pertama al-kalamu al-amdu, yaitu bercakap sengaja. Sengaja berbicara. As-salihu lil khitabi al-adamiyina sawa'un tata'allaqa bi maslahatis salati aw la, yaitu berbicara dengan sengaja yang dikhitabkan kepada manusia, baik itu yang berhubungan pembicaranya tersebut yang ada hubungan langsung dengan salat atau tidak. Ngeraos sengaja kepada orang tapi khitabnya kepada manusia, baik itu untuk kemaslahatan salat itu sendiri, masih ada hubungan pembicaraan dengan salat, atau tidak ada sekaligus, tidak ada sama sekali hubungannya dengan salat. Nah, itu batal salatnya. Paham ini? Contoh ya, contoh yang dipahami. Contoh misal, sak hubungan dengan salat juga, sehubungan dengan salat kita bahas. Misal larak dengan sembahyang jadi makmum, terus imamnya arak gerakan sak salah, kemudian ikut subhanallah. Wah, terbahas masih ini subhanallah. Nah, ini kan hitopnya masih ada hubungan dengan salat karena menegur imam yang salah. Nah, ini bisa batal salatnya kapan? Jika niatnya hanya menegur tok. Udah kita bahas ini kan? Nah, kalau niatnya negur tok, ndek nebaringi dengan zikir atau ndek niat zikir, kan boleh itu jika kita katakan subhanallah dengan niat zikir atau niat menegur sama zikir. Lagu lamun ngingetan doang. Dia narasa pada menyebut dia dulu leman mudi subhanallah. Niat tegur ngingetan doang batal. Walaupun ada hubungannya dengan salat. Paham ya? Nah, paham deh ini. Makanya kalau negur niatnya apa? Mutlak sudah niatnya itu. Niatnya zikir, wah. Itu biar tidak batal, karena salat itu apa? Nabi sabdakan inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak boleh ada hubungannya cakap-cakap dengan apapun mengenai yang kaitan dengan manusia dalam itu, khusus hubungan kita dengan Allah. Termasuk juga apa? Termasuk juga ya, nah ini yang di luar salat, yang tidak ada hubungannya dengan salat. Contohnya apa? Ada orang misalnya, ada orang kita salat, Allahu Akbar, samping kita ini tiba-tiba kebangsing, haji, kemudian dia katakan alhamdulillah, kita menjawab yarhamukallah. Gimana hukum salatnya nih? Hah? Gimana? Batal hukum salatnya. Paham ya? Kenapa? Karena khitabnya semoga kamu dirahmati Allah. Dia bicara dengan orang. Namanya sholat itu enggak boleh. In hadisah la yasrub ya syair min kalamin. Enggak boleh ada kita ngomong dengan manusia, enggak boleh. Nah, sengaja tekan doanya. Enggak boleh kita katakan yarhamukallah. Bolehnya gimana? Hah? Nah, nanti dijelaskan. Nah, tetapi kalau dia khitabnya itu ke Allah, nah, tidak batal. Contohnya gimana? Yarhamuhumullah. Semoga dia diampuni Allah. Jadi dia itu ngomongnya ke Allah. Nah, semoga dia diampuni Allah. Kalau tadi kan semoga kamu diampuni Allah. Bedahu sama kanya saja diganti. Kalau yarhamukallah, otomatis batal. Karena dia ngomong sama yang anu ini yang kebangsing itu. Tapi kalau dia katakan yarhamuhullah, semoga dia ini dirahmati Allah. Jadi
dia itu bercakap dengan Allah, minta supaya Allah doakan dia, tidak batal dia, karena hubungannya dengan Allah cakapnya. Beda nggak antara K dengan hu? Kalau K itu domirnya ke orang yang kebangsing yang kita doakan itu, kalau hu ini kembalinya ke Allah. Jadi kalau hubungan dengan Allah kita cakap tidak batal sholat, paham ya? Nah, arah anda sama orang itu, hah? Arah? Nah, arah anda. Yang penting waktu tahu. Nah, ini contohnya yang tidak ada masalah dengan sholat. Nah, terus itu lamun sembahyang itu kebangsing. Itu kan alhamdulillah batal dek. Batal dek. Batal dek. Enggak batal. Cuman kalau di tengah-tengah kita baca Fatihah mengganggu atau merusak mualat. Kan syarat baca Fatihah itu harus kita tidak boleh kurang hurufnya, nggak boleh tasdidnya, nggak boleh kita panjang kita pendekkan. Selepas itu harus sesuai dengan nazamnya, tidak boleh kebalik kebelah, nggak boleh alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin amin, tidak boleh itu. Kemudian juga harus mualah, harus berturut-turut sampai alhamdulillah, tidak boleh diselingi apa-apa sampai waladhdallin. Nggak boleh diselingi dengan apa-apa. Allahu akbar alhamdulillahirabbil alamin arrahman asyik kebangsing alhamdulillah kata. Dia tekangkol lanjutan Fatihah teh. Karena terputus, memutus mualah, ulang nemarik leman. Ndek nesah Fatihah teh, ndek tetap nesah sembahyang teh, lagu Fatihah itu ya de syarat Fatihah harus mualah berturut-turut, tidak boleh. Yang boleh memisahnya hanya sekedar biqadri tanafus, hanya sekedar ambil napas tak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tidak boleh kita putus pakai apa saja. Makanya kalau terjadi kebangsing kita langsung katakan alhamdulillah ya atret malik Fatihah isedo Fatihah harus tulang marik leman alhamdulillah. Ndek sembahyangnya Fatihahnya yang rusak karena tidak mualah. Kecuali juga yang zikir yang enggak merusak mualah kalau ada kaitannya dengan sholat. Misal kita sholat tarawih nih, sholat tarawih udah tahu imamnya ini peles, sudah imamnya ini ayat-ayatnya pendek, terus bacanya kayak kisap, kul huwallah pendek kan, terus bacanya jelap. Itu ada kesempatan baca tu Fatihah. Nah boleh te nurut mudi baca Fatihah. Misal lagu dendek terbejulu itu nurut mudi, imam baca alhamdulillahirabbil alamin, buruk dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Karena lamun dek ngono terpesi jadi ketinggalan Fatihah, maka boleh tenurut mudi. Nah nanti ketika amin bilang waladhdallin, nah itu pasti posisi ihdinas shiratal mustaqim, boleh kita katakan amin tanpa perlu ngulang, lanjutan wah, karena ya ada maslahatnya kanca sholat. Paham ini ya? Nah, jadi seperti itu. Karena kita nggak boleh ketinggalan Fatihah, karena Fatihah itu rukun. Maka supaya nggak ketinggalan, imam ini dah tahu lah ayatnya pendek terus cepat, ya sudah nurut mudi wah. Padahal kena amin baca amin. Lalu terputus mualah Ustaz, tidak apa-apa, lanjutan karena ada kaitannya dengan sholat. Paham? Nah termasuk juga ini ada kalau di kitab ini sampai itu masalah mengenai bicara dalam sholat sengaja ini atau tidak tetap batal. Termasuk juga yang dikatakan membatalkan sholat yaitu seperti tadi menegur imam dengan niat negur, kemudian mendoakan dengan khitab langsung. Seperti tadi juga mendoakan dengan khitab langsung, yarhamukallah. Tidak boleh itu. Tidak boleh kita doakan seperti itu, karena seperti tadi yang bacakan sunah sholat itu tidak boleh dimasukkan percakapan selain kepada Allah. Kalau ada orang kita doakan, kita khitabkan semoga kamu diampuni oleh Allah, tidak boleh. Paham? Batal sholat kita. Kemudian juga an-nutqu biharfaini min ghairi Quran, yaitu berbicara dua huruf yang selain Al-Quran. Berbicara dua huruf yang selain Al-Quran. Apa contohnya? Kita nambah-nambah yang selain Al-Quran. Apa contohnya? Hah? Apa contohnya? Yang biasa ngelamun sebayang tiba-tiba kelolosan, ngeros. Tidak boleh ya, carilah contohnya masing-masing. Misalnya kita sholat Allahu Akbar gitu,
Tiba-tiba kita keluar omongan. Omongan tersebut bukan daripada Al-Quran. Ngono mungkin. Nah, ini juga kalau dilafatkan Al-Quran ada hurufnya itu. Kalau itu kita kerjakan dengan kesengajaan, maka bisa membatal sholat. Batok lain. Kemudian apa? Berbicara untuk memberi paham di dalam sholat, walaupun memakai ayat Al-Quran. Nah, ini sembahyang Allahu Akbar. Tiba-tiba arak tamu jak tama. Maka karena dia hafiz Al-Quran, dia hafal Al-Quran, maka dia setelah baca Fatihah, baca ayat, tiba-tiba supaya orang yang masuk ini paham, maka dia baca ayat Al-Quran yang bunyi udkhuluha bisalam gitu. Tamu wah kan bahasanya kada terjemahan. Tamu wah lagu niatnya baca ayat untuk khitabkan supaya itu adin tamu wah ngono. Ini batal. Walaupun pakai Al-Quran karena khitabnya niatnya untuk itu bacanya itu, paham deh. Ini sering dicontohkan dalam kitab-kitab para ulama. Ketimbang lelah nganteh dengan leluha apa ya ngeros. Tapi dia pakai bahasa Al-Quran dia pakai udkhuluha bisalam. Kalau niatnya untuk begitu, untuk memahamkan, memberi paham kepada orang itu, ya batal salatnya, paham ya? Atau bukan kepada manusia, misal arak mayong di sembahyang tolokna kakenana lete arak mayong jak kaken Allah yang berbalik Fatihah, tiba-tiba dia baca sabbihisma rabbikal a'la. Untuk apa niat ngusir kucing itu? Niatnya baca itu batal enggak? Batal karena khitabnya ke situ. Paham gak ini? Ada anak sabbihis melingkar yang kan pola memang niatnya untuk itu. Nah, itu juga bisa batal sembahyangnya. Pokoknya apapun khitab yang bukan karena Allah, ya walaupun lafadznya itu lafadz Al-Quran, maka itu juga bisa membatalkan sholat. Kemudian apa juga? Berdehem. Ini penting ini, berdehem ini. Berdehem untuk ngelonggarkan belong ngarik paseh malik bacaan tengembe ke ustaz hukum. Nah, berdehem ini kalau di rukun batal. Kalau di rukun dimaafkan. Tetapi kalau selain rukun di surat batal sembahyang. Misal Allahu Akbar dari imam, iya agak ngembe dapatnya nih. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman. Sandak kidapna. Nah, ini boleh sekuatnya dia apa? Karena rukun harus pas. Tapi lamun surah terbaca Allahu Akbar, baca ente alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil agak meret batal sembahyang tu. Paham deh? Paham deh? Kenapa kalau di Fatihah dibolehkan? Karena Fatihah itu enggak boleh enggak dibaca, enggak boleh salah huruf, menambah huruf, mengurangi tasydid, nggak boleh, harus utuh. Maka diperbolehkan dia supaya utuh, bersih, pas bacaan itu, nggak ada yang kurang. Dibolehkan dia berdehem untuk mempaskan bacaan rukun Fatihah tersebut. Tapi kalau surat ini kan sunnah hukum, tidak baca doang sah nana. Lagu is beripeh sampai dengan ada pas bacaan surat sunnah no. Sampai mengeluarkan no kan pir huruf no, kamu tertulis batal sembahyang tu no. Lo ende itu, lo ende, anda pernah ngaji jangkah gawe. Makanya sampai ulama katakan kalau kita yang sudah ngaji ini, kalau kita dengar imam kebaca surat itu suruh temu parokah, karena dia berdehem itu mengeluarkan berapa huruf itu, paham tak? Suruh dekat ni wah salah no. Makanya ipot perlu ngaji buat kena sembahyang tu dia apa segala sembahyang no. Kan memang sekarang imam luwe lagu tak cari imam no, dia telah tahu imam memang luwe imam. Saya pun boleh maju imam lagu, ada cara ngambil imam sebenarnya dia tahu pada
Kaji sampai berdehem-dehem hari ini paseh suar-suran. Nah ini kalau kita sudah ngaji mau parokoh sudah. Karena apa? Dia mengeluarkan apa? Mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak ada dalam sholat untuk memperbaiki suatu yang sunnah. Sumpah ndik terbaca doan sah sembahyang tu. Surah ndik terbaca doan sah sembahyang tu. Sak pardu apa? Patih karena patih ini enggak boleh kurang, enggak boleh lebih, enggak boleh kurang tasin, enggak boleh hak diganti apa namanya? Za diganti za, mesti harus cocokkan. Dia apa tu berdahem hari ini pas. Ada ini pas kan ini rukun. Aku ni kebarik dek surah tak nak buat berdahem. Nah, nak dah ngaji tak terima barang kena mau parokoh sudah. Hah? Ya, memperbaiki sunnah. Tidak perlu depan masa pandai terbaca doang sah. Faham deh? Nah, ini adik tengah ini adik tahu. Nah, kayak. Kemudian apa? Berdoa dengan tidak memakai lafaz Arab. Jadi berdoa dalam salat itu boleh. Apapun temili doan boleh. Lagu pakai bahasa Arab. Dia tahu bahasa Arab Ustaz, cukup doa dalam mati. Lagu lamun tegadu bahasa selain bahasa Arab seketika itu batal. Misalnya Arab batur tani jangan berangkat umrah misalnya, titip doa itu. Nah kita doan dalam solat tu, berdoa dalam sujud tu. Ya Allah, Allahumma yassir lahu, Allahumma yassir abdika Joko gitu. Joko tu arena Joko batal sembahyang tu. Atau kita doakan kampung kita ni kunut. Allah, kampung kita ni Allahumma ja'al biladana montong. Berkah gitu, mubarakan. Batal, enggak boleh selain pakai bahasa Arab. Paham ya? Kecuali kalau Palestina memang Arabnya memang bahasa Arabnya begitu, dari Arabnya begitu. Gauzah juga gitu, memang ada zaman dulu. Nah, kalau kita di montong ini kan enggak ada ini. Nah, nama juga Allahumma gfir li akhina pasah gitu. Oh, pilih abdika kita secara umum sudah kita katakan, jangan kita sebut nama gitu. Paham deh? Sama. Apalagi bahasa Inggris noh. Paham ya? Kalau di sembahyang pakai bahasa apa boleh. Nah kalau di sholat wajib pakai bahasa Arab. Boleh kita mau doa apa saja. Kalau nggak bisa bahasa Arab dalam atau secara umum sudah nggak usah sebut COVID-19-nya. Umum udah sebut Allahumma rafa'annal bala wal waba tuh gitu. Nggak sebut 19-nya, kalau sudah sebut batal. Paham deh? Aran deh dah orang nuh, imam orang nuh. Aran deh. Biaya. Ada ya seperti itu. Kemudian juga berdoa. Ini kita bahas satu aja ini ya, hendak kita bahas yang masih banyak ini karena banyak kejadian yang model-model seperti ini. Kemudian membatalkan sholat juga kalau kita berdoa walaupun pakai bahasa Arab, tapi doa kita itu yang diharamkan oleh Allah. Diharamkan kayak mana? Kita berdoa perkara yang mustahil di dalam sholat. Allahumma ja'alni nabiyyan, ya Allah jadikan aku nabi. Dalam sholat batal sembahyang itu, karena mustahil. Nabi itu tertutup si Nabi Muhammad. Allah marzuqni apa namanya wahyan kama a'taita bihi an-nabiy, berikan saya ini wahyu sebagaimana kau telah berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Tidak bisa itu. Mustahil. Nah, berdoa yang mustahil, yang haram, itu bisa membatalkan sholat. Kemudian juga berkhitab kecuali kepada Nabi. Kalau kepada Nabi itu boleh kita berhitam. Misal kita seperti ini, tak Rasid sering kita yang dengar ini. Kalau baca suhufi Ibrahim wa Musa alaihimassalam boleh? Boleh. Alaihimassalam. Paham ya? Alaihi salam juga mungkin seanak demen lalu Nabi Ibrahim, Nabi Musa nya kurang ya, tidak paham. Namun pastinya dua sebut alaihimassalam karena dua di situ nabinya. Nabi siapa? Ibrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa, dua di situ. Paham ya?
Ya, wallahu alam. Itu dulu insyaallah. Udah azan ini. Dah, mungkin ada yang tanyakan. Ya. Hati. Sahan. Pokoknya selagi tidak ada ucapan ya kadu bahasa selain Arab sah. Angkat supaya tidak mantap ya tulis ustaz terjemahan tadi ngambil ada nu pasah ngana. Pokok memakai bahasa apa saja musasak Indonesia mau Inggris tapi di dalam hati tetap juga Allah dengar. Enggak apa sah. Tapi kalau diucapkan, kalau sudah mengucapkan wajib pakai bahasa Arab. Kalau enggak pakai bahasa Arab batal sudah. Seketika itu. Dan ada lagi? Ya. Nggih. Iya. Lanjutan. Itu pada sebarang bedahem. Paham ya? Nggih, Mi? Ya. Pengalaman di tempat lain masalah imam. Ya. Kadang-kadang jadi imam ini dilihat dari usianya. Iya. Kadang bisa lagi Hmm. tapi yang bersangkutan ini dia tahu diri sebenarnya. Dia ada berani dan pegang. Tapi begitu dilihat beliau ini baru dikomat. Akhirnya mami enak kiri kanan. Akhirnya maju. Mami ini kan. Dia tapi perasaan dirinya imam ini kurang pede lah. Tapi jamaah sudah selalu mengiyakan. Nah kalau ada imam-imam lain, imam ini dia tidak akan mampu. Tapi suatu saat dia kiri kanan belum dikomat. Imam-imam yang lain ini belum datang. Begitu dilihat ini orang itu di halaman masjid, baru dia komat. Terus maksudnya pertanyaan ini, imam yang seperti ini dia memang gimana, layak atau tidak layak? Memang dari segi bacaannya ya lumayan lah. Atau dari segi istiqomahnya juga lumayan. Ya dari usianya, dari haji juga ya dilihat dari yang menurut pendapat. Itu jamaah ya ganggu lah ada masa pujur. Lagu dia milih maju. Kejok-kejok laju basah istilah Al-Quran. Ketimbang di Arab. Sapu-sapunya ini. Kejok-kejok laju basah bahasa pujur. Nah, pertanyaan kita. Yang orang seperti ini apa memang dia termasuk di mana? Lanjut atau Kalau memang dia memenuhi syarat bacaannya bagus, umurnya juga udah sepuh lumayan sudah gitu, bacaannya bagus dan juga ya pergaulannya juga bagus, nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau ada yang lebih lagi, ada ustadz, ada apa, itu yang lebih bagus lagi. Tapi kan kebanyakan umumnya kita ini ustadznya itu namanya mudi tahu. Ya. kadang-kadang ada yang sudah mondok. Iya. Kena doang aja. Kadang-kadang dia berjuluk komat nih jadi tukang komat. Ya imam. Sang itu yang Yang kita diharapkan. ya. Ini wah berjuluknya. Ini sih. Iya. Ya ini fenomena seperti memang umum sudah banyak di mana-mana, rata-rata sudah hampir di mana kita tuh tempat mesti yang namanya pondok pesantren anak-anak atau ustad-ustad yang jarang namanya mah jubahlah sama komat pada mere taek nengombe ini ada tahu masih kita kena ada masih ya nah seumpama nara sesepuh sak bagus bacaannya sak memang oboh biasa dia apa-apa paham karena kenapa? Karena ustadz ya kadang lamun doang maju dulu kadang ibu ada kesibukan apa
lagu dia ni cerita tiang memang tiang dia pernah kecuali pas pengajian tu. Ya sila sudah pada, cuma yang perhatian juga kalau bacaan-bacaan Fatihahnya rata-rata sudah bagus itu kalau Fatihahnya gitu, walaupun sebagian ayat ada yang anu, tapi ya kalau Fatihahnya bagus tidak apa-apa sudah. Nah makanya perlu sudah musyawarah di situ, kasih nasihat itu ustadznya itu, situ ini tidak cocok azan, imam tidak ada cocok gitu. Nah yang mau tidak mau kan kalau tidak ada yang lain harus itu maju, apalagi kalau bacanya sudah tidak apa-apa sudah, tidak apa-apa seperti itu. Ada lagi? Iya. Jadi pertanyaannya ya enggak apa-apa. Ketimbang enggak ada yang imam nanti. Ketimbang enggak ada yang imam ya. Masalah ayat akhir. Iya. Iya. Boleh kita misal sampai innaka hamidul majid, boleh kita tambahkan dia itu kalimat-kalimat tapi secara bahasa Arab gitu. Atau doa gitu. Doa boleh. Setelah kita fil alamin innaka hamidul majid kan Iya, iya. akhir kan? Iya. Baru sambung Iya. bacaan-bacaan selain. Iya. Jadi seumpama sudah salat berjamaah misalnya salat berjamaah sudah selesai daripada tahiyat imam deman salam itu disuruh dendek sampai metem ditekangku metem dalam sembahyang itu. Misal ketika kita terrukuk misal wah telu baca telu imam masih rukuk rombok nana dendek metem dendek teduk tetap baca. Ketika tahiyat wah bil alamin itu imam deman berdoa wah itu berdoa Allahumma ghfirli warhamni Allahumma ghfirli doa dendek teduk dendek melamun doa diajarkan Nabi doa minta selamat dari fitnah kubur, fitnah dunia ini, fitnah dajjal, minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah dan sebagainya boleh. Jangan diam, jangan suka diam. Sudah imamnya sudah lama kita diam saya jangan. Kalau ketika ruku ya tetap baca subhanallah sampai pirantak imam. Dia biasakan matam, wah baca telu ngambil. Terus baca. Dia mah matam. Paham dah? Cukup. Ya. Iya. Ya. Boleh dia ringkas sholatnya. Iya. Boleh dia besar. Iya. Nyaman. Iya. Sholat yang sakit. Iya. Dia dengar ada. Iya. Nah ini yang ada apa orang yang sapa itu aja yang boleh. Ringkas boleh sakit. Coba. Yang memang disyariatkannya apa namanya menjamak dan mengkosor-sor itu ketika safar. Cuman ada sebagian juga ulama itu yang membolehkan untuk meringkes kalau memang nanti orang ini akan kepayahan nanti biar dia puas istirahatnya, apalagi orang ini kan istirahatnya udah kurang boleh. Cuman yang masyru'nya disyariatkannya namanya kosor jamak itu kapan? Ketika dalam keadaan safar. Adapun ketika sakit itu ya sholat semampunya sudah. Tidak perlu dikosor, nggak perlu dia. Ini walaupun ada yang mengatakan bahwa boleh, karena itu bukan masyru' di situ dia. Nah kalau kita sakit gimana? Sholat semampunya. Dia terbau dengan berdiri, tokol. Itu tokol berbaring. Berbaring itu maksudnya apa? Kepala ke sana, kaki ke sana, terus hadapkan dada ke kiblat hadap sana. Dia terbau juga sembahyang bareng sembahyang telentang, kaki hadap kiblat, taruhin bantal sama dada biar dada sama kepalanya menghadap kiblat. Lamun dek mau ngono, berarti sembahyangan. Mati kan. Dia ngono ya sudah. Yang penting dia sudah hadap kiblat, kalau telentangnya hadapkan kiblat, kakinya, kepalanya taruhin bantal sama dadanya enggak tinggi supaya dada sama mukanya menghadap kiblat. Nah sudah gimana sudah itu? Terserah dia mau isyarat pakai mata atau apa, seperti itu. Paham ya? Lamun ngono jangan dia mau masih. Ya salatlah dengan liatinah tu anak, liatinah niat sehingga kemampu biar mungkin parah lah. Tidak ada istilah kosor jamak atau apa itu. Lamun dia mampu berarti mati. Tersolat walaupun memang ada ulama yang membolehkan, ada yang tapi ini juga nggak tahu kita di mana di ngambil anunya. Tapi wallahu alam bisawab. Salah cukup insyaallah ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa amal dan sampaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صلاة الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته